yang saya hormati, mohon izin 3 menit saja untuk mengambil dokumentasi aksi nyata dalam perjalanan untuk mengurus komunitas belajar Kombel. Karena salah satu videonya bagiannya itu setelah kita mendapatkan materi ialah melakukan aksi nyata terkait dengan pemahaman kita. Saya di sini mengambil kemarin topik untuk kurikulum, ya. Topik kurikulum, kemudian sekarang ingin men-share tentang bagaimana kurikulum yang dipelajari atau dalam proses belajar di PMM itu. Bapak-Ibu sekalian, pada bagian ini tadi saya ingin meng-headline tentang mengapa kurikulum itu berubah. Nah, sebagaimana kita ketahui, situasi berbeda. Dulu kita saat menggunakan tugas-tugas mungkin masih basisnya saat kita, mungkin saat saya gitu masih ada disket, masih ada flash disk, sekarang sudah nggak ada lagi. Jauh sebelum itu lagi, mungkin dulu nggak ada lagi alat yang penyimpan data, masih berbasis manual. Artinya di sini oleh Kejar Dewantara bahwa kita ini berubah secara dua. Pertama kodrat alam, yang kedua kemudian kodrat zamannya. Alamnya berubah, zamannya juga berubah. Teknologi berubah, psikologi generasi sekarang juga berubah. Mungkin Pak Moko bisa lebih tahu tentang bagaimana perkembangan psikologi anak-anak murid kita. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kita pahami apa itu kurikulum, kemudian alasan kurikulum berubah, kemudian kurikulum kita akan berubah menjadi apa, dan apa bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013, keunggulan kurikulum Merdeka, dan terakhir prinsip yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Baik, kurikulum seperangkat pedoman kita dalam penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan pembelajaran. Kurikulum saya juga sepakat dengan yang kemarin dari kementerian bahwa serangkaian pengalaman yang kita berikan kepada peserta didik kita. Maka kurikulum itu, pengalaman-pengalaman itu berubah seiring dengan bagaimana kita melihat perubahan dari peserta didik kita. Alasannya ya, pertama, tantangan zaman tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, adaptasi sesuai dengan perkembangan. Dan yang ketiga, murid kita merupakan generasi masa depan bangsa yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. Artinya, kita mempersiapkan kurikulum sekarang dengan pembacaan kita tentang tantangan di masa yang akan datang. Nah, dalam rangka itu, tanggal 11 Februari 2022, Kemendikbudristek meluncurkan inovasi kurikulum yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu sendiri ada 3 keunggulan yang ditawarkan, yang dijanjikan dalam tanda kutip. Yang pertama, fokus materi esensial. Kemudian yang kedua, kemerdekaan guru mengajar. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek. Apa sih beda kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Di sini yang saya kaji ialah sistem pembelajaran berbasis proyek. Saya melihat ketika kurikulum Merdeka di launch, ada 2 pendekatan atau model yang lebih didorong. Ini pertama PJBL, yang kedua tuh problem based learning. Dalam hal ini bukan berarti inquiry learning dan discovery learning nggak dipakai gitu, tapi basis ini lebih dekat dengan bagaimana tantangan anak zaman yang sekarang ini. Kemudian fokus materi esensial, artinya kita ada materi-materi esensial saja yang kemudian kita capai, nggak perlu mengembangkan terlalu dalam, tetapi kembali lagi ke potensi dan kemampuan sekolah. Kita sebut dengan KSP ya, kok, kurikulum satuan pendidikan. Jadi sekolah yang bisa memodifikasi kurikulum itu, apakah dia boleh dimajukan ke fase sebelumnya atau tidak. Saya mendapatkan diskusi dengan beberapa guru dan pengawas di Sumbawa. Ada materi di fase F bisa dimajukan ke fase E. Karena kenapa? Mungkin tingkat perkembangan peserta didiknya lebih maju dibandingkan dengan sekolah lain. Kemudian berikutnya di sini ada keunggulannya itu, pertama fokus pada materi esensial, kemudian yang kedua kebebasan bagi guru, dan yang ketiga pembelajaran lebih interaktif. Dan prinsip yang ditawarkan ialah prinsipnya pertama, pembelajaran tetap mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi di sini juga kita kenal dengan ada istilah asset based learning, bukan negative based learning. Artinya sekolah satu memiliki aset yang berbeda dengan sekolah yang lainnya. Nah, SMA Mataram asetnya apa gitu? Misalnya di Lombok Tengah ada aset pariwisata, maka kurikulumnya diadaptasi dengan konsep-konsep pariwisata. Kalau kita di SMA 1 Mataram, nah keunggulan kita itu apa, itu yang kita kemudian kembangkan. Kemudian yang kedua, dirancang untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, inilah kenapa peserta didik kita itu perlu kita analisis kemampuan awalnya untuk kita kemudian dampingi dan bekali dia dan dorong sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Nah, dulu kita hanya berfokus pada anak berkebutuhan khusus itu yang
tidak memiliki atau disabilitas dan sebagainya. Ternyata sekarang kebutuhan khusus itu berkembang secara meluas, tidak hanya orang-orang yang kemampuannya rendah, tapi juga ada kemampuan tinggi yang kadang-kadang gurunya saja itu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak itu, maka perlu juga difasilitasi dengan kolaborasi dengan beberapa elemen yang lainnya. Dan tipe penjelasan saya rasa nggak terlalu jauh beda, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana pengalaman saya tentang kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi boleh nggak? Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak sekalian, hari ini Pak Guru ingin mengajak kita berdiskusi tentang kurikulum. Tentu kita belajar selama dari SD, SMP, SMA sampai sekarang itu kita bersentuhan dengan yang namanya kurikulum. Dulu waktu di zaman orang tua kalian bersekolah, menurut kalian ada nggak teknologi mengirim gambar, pesan suara, WA dan video seperti sekarang? Ada. Maka kalau kita tanya orang tua kita, itu kurikulumnya apa? Kurikulum itu mereka ada kurikulum 94, CBSA, yang sering diplesetin tuh catat buku sampai habis. Kenapa? Karena nggak ada media-media yang ada seperti sekarang. Di zaman Pak Guru dulu sebagai seorang siswa seperti kalian, hanya bisa ngirim gambar yang namanya MMS, Multimedia Message Service, belum ada ngirim video. Sekedar mau gambar bunga mawar aja, ngirim gambar mawar, kita harus ketik di SMS itu, Short Message Service. Artinya apa? Ternyata zaman kita ini setiap tahun, setiap 10 tahun, setiap 5 tahun akan mengalami perubahan. Nah, sekarang kalian, menurut kalian apa sih yang terbayang dari kurikulum? Kenapa perlu berubah? Kenapa nggak harus sama aja dari dulu? Itu kita akan diskusi. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin tahu dulu nih, yang sepakat sama kurikulum berubah boleh angkat tangan? Sepakat nggak kurikulum buat berubah? Dari yang dulu ke sekarang ke besok gitu. Bebas aja. Oke. Pak Guru boleh minta pandangan yang pertama dari Rasya dulu. Oke. Di pause. Kameranya terasa. Ya silakan. Menurut kamu kurikulum itu perlu berubah apa sih gitu? Perlu. Kenapa? Dikarenakan menyesuaikan pada zamannya, terus biar nggak bosan-bosan amat gitu sama kurikulumnya, dan juga nggak bakal stres kayak juga sama kurikulumnya gitu aja. Sepakat kurikulum ini atau bagaimana gitu? Ada yang nggak begitu sepakat atau sepakat tapi? Ada nggak yang sepakat bersyarat? Kurikulumnya berubah tapi jangan terlalu sering dong gitu. Jadi kita bingung gitu. Ada yang gitu? Ada yang ngerasa gitu nggak? Boleh minta pendapat satu orang. Silakan, Harisma Farus Syakir. Kita mulai ya. Baik, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak sekalian, hari ini Pak Guru ingin mengajak kita berdiskusi tentang kurikulum. Tentu kita belajar selama dari SD, SMP, SMA sampai sekarang itu kita bersentuhan dengan yang namanya kurikulum. Kurikulum itu perlu berubah. Dulu waktu di zaman orang tua kalian bersekolah, menurut kalian ada nggak teknologi mengirim gambar, pesan suara, WA dan video seperti sekarang? Ada. Maka kalau kita tanya orang tua kita, ini kurikulumnya apa? Kurikulum itu mereka ada kurikulum 94, CBSA, yang sering diplesetin itu catat buku sampai habis. Kenapa? Karena nggak ada media-media yang ada seperti sekarang. Di zaman Pak Guru dulu sebagai seorang siswa seperti kalian, hanya bisa ngirim gambar yang namanya MMS, Multimedia Message Service, belum ada ngirim video. Sekedar mau gambar bunga mawar aja, kirim gambar mawar, tahu kurikulum SMS itu Short Message Service. Artinya apa? Ternyata zaman kita ini setiap tahun, setiap 10 tahun, setiap 5 tahun akan mengalami perubahan. Nah, sekarang kalian, menurut kalian apa sih yang terbayang dari kurikulum? Kenapa perlu berubah?
kenapa nggak harus sama kurikulum itu perlu berubah, kita akan diskusi. Tapi sebelumnya, Guru ingin tahu dulu nih, yang sepakat sama kurikulum berubah boleh angkat tangan? Sepakat nggak kurikulum buat berubah? Dari yang dulu ke sekarang ke besok. Bebas aja. Oke. Pak Guru boleh minta pandangan yang pertama dari Rasya dulu. Kamu kurikulum itu perlu berubah nggak sih? Pandangannya terasa terlalu sering atau bagaimana gitu, boleh. Ada yang nggak begitu sepakat atau sepakat tapi ada nggak yang sepakat bersyarat kurikulumnya berubah tapi jangan terlalu sering dong gitu, jadi kita bingung gitu. Ada yang gitu, ada yang ngerasa gitu nggak? Boleh minta pendapat satu orang. Silakan Harisma Farus Yakin.